Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa amarna bittaqwa kama nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts bil huda. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa diturunkan mengiring hari-hari kita. Bagian dari nikmatnya adalah siang ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, penuh dengan keimanan, dalam upaya kita untuk menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu hal yang kemudian mesti menjadi pemikiran kita selepas amal-amal kita kerjakan, selepas sekian banyak kebaikan kita lakukan, adalah memastikan bahwa amal dan kebaikan itu menjadi sesuatu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teladan terbaik kita selain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam ayatnya Allah perintahkan kepada kita untuk mengambil keteladanan daripadanya, sang Khalilullah Ibrahim alaihissalam pun perlu merasa untuk meminta secara khusus kepada Allah agar kebaikan yang ia kerjakan kemudian menjadi sesuatu yang diterima di sisinya. Lihat bagaimana Allah menggambarkan peristiwanya dalam salah satu ayatnya ketika Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka ingatlah ketika hari itu Ibrahim bersama dengan sang putra Ismail atas perintah Allah meninggikan pondasi Ka'bah, membangun Ka'bah di atas asas dan pondasi yang sudah ada sebelumnya, hingga ketika kemudian bangunan itu utuh dan nyata ada di hadapannya, titah itu usai ia tunaikan, perintah itu begitu tuntas kemudian ia kerjakan, maka yang terjadi kemudian bukan berbangga dengan amal yang ia lakukan, bukan menuliskan apa yang ia kerjakan agar kelak kemudian menjadi kenangan, tapi yang justru ia lakukan adalah menengadahkan tangan, meminta dan menghibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal itu kemudian menjadi sesuatu yang ia terima. Lirih dalam doanya Ibrahim katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah apa yang menjadi persembahan kami, terimalah amal yang kami keluarkan ini, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka jika Ibrahim alaihissalam satu di antara nabi dan manusia pilihan yang bahkan namanya kemudian termasuk di antara ulul azmi yang memiliki kesabaran dan ketabahan berlebih dalam memperjuangkan agamanya, dan di atas semua itu ia mendapatkan gelar sebagai sang Khalilullah, kekasih Allah karena begitu besar cintanya kepada Allah, masih merasa perlu untuk menengadahkan tangan, masih merasa perlu untuk mengadukan keinginannya, memastikan agar amal-amalnya diterima. Apalagi dengan kita yang amal kita belum lagi seberapa, yang kebaikan kita belum lagi banyak jumlahnya, semakin membutuhkan dan semakin layak bagi kita untuk meminta dan memastikan agar amal-amal kita menjadi sesuatu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lebih dari itu, agar kemudian amal itu diterima, kiranya kemudian ada beberapa tanda yang bisa kita lihat. Di antara gambaran yang kemudian Allah tampakkan dalam ayat ini adalah bahwa amal yang diterima adalah amal-amal yang murni, diikhlaskan semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang pada saat melakukan kebaikannya tidak ada pamrih yang kemudian mereka inginkan, tidak ada harapan yang kemudian mereka simpan, kecuali semata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka menjadi pelajaran penting bagi kita kalau kita kemudian mencoba mengulik lebih dalam tentang doa yang disampaikan oleh Ibrahim dalam ayat ini. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lihat bagaimana Allah menyebut, atau Ibrahim menyebut Allah dengan satu atau dua di antara sifatnya yang paling mulia, As-Sami' dan Al-Alim, bahwa Allah adalah zat yang maha mendengar dan Allah pula adalah zat yang maha mengetahui. Maka walaupun kemudian amal itu dilakukan pada posisi yang demikian tersembunyi, jauh dari pandangan manusia, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada pujian yang kemudian dialamatkan kepada pelakunya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala pasti dengan ilmunya mengetahui semuanya. Allah pasti mendengar lirih seorang hamba, mendengar apa-apa yang ia lakukan. Ketika itu berbentuk kebaikan akan berbalas kebaikan, dan manakala itu kemaksiatan pun akan mendatangkan kemurkaannya. Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dan sebaliknya dengan belajar pada ayat ini kita pun paham, sebagaimana kalaupun kemudian kita menginginkan pamrih dari yang namanya manusia, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya pendengaran dan penglihatan mereka terbatas. Penglihatan dan pendengaran manusia tidak memenuhi sebagaimana keinginan kita. Maka boleh jadi ada orang-orang yang sudah berusaha sedemikian rupa agar kebaikan-kebaikannya kemudian didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi rupa-rupanya justru yang ia tuju kemudian tidak mendengarnya. Ada mereka-mereka yang berusaha agar kebaikannya kemudian diketahui oleh orang-orang tertentu, tapi mereka yang dituju itu rupa-rupanya tidak mengetahui kebaikannya. Maka yang terjadi kemudian adalah kekecewaan. Tapi manakala kemudian amal dan kebaikan itu semata hanya kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah bahwa Allah adalah As-Sami' yang maha mendengar, yang bahkan dedaunan setipis apapun ketika kemudian terjatuh satu di antara permukaan bumi, maka Allah pasti mendengarnya. Sebagaimana sekecil apapun kebaikan dikerjakan oleh seseorang, pastilah kemudian dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang dikerjakan semata karena mengharap keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, inilah diantara tanda-tanda bahwa amal itu menjadi amal yang diterima. Allah ingatkan kita dalam salah satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali semata agar beribadah kepada Allah, hanya kepadanya dalam keadaan ikhlas atau mengikhlaskan apa yang menjadi perintahnya. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, biasanya mereka-mereka yang kemudian amalnya diterima adalah mereka-mereka yang konsisten dalam amalnya. Mereka-mereka yang kemudian melakukan jejak kebaikan itu dalam rentang waktu yang lebih lama. Tidak hanya melakukan kebaikan di musim tertentu, pada bulan tertentu, pada saat berada dalam kondisi atau situasi tertentu saja, tapi mereka-mereka yang amalnya diterima, biasanya mereka-mereka mampu melakukan amal itu dalam rentang waktu yang lebih panjang, karena nafas pengorbanan mereka jauh lebih besar dibandingkan ujian-ujian yang ada di hadapannya. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan tentang hal itu pada saat beliau sabdakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, bahwa amal yang lebih disukai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang demikian lama, bahkan kalaupun itu hanya berbentuk butiran-butiran amal yang sederhana. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, satu kali sahabat dekatnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang terkenal karena keinginannya untuk selalu mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dipanggil? Karena terdengar di telinga Rasulullah bahwa salah satu kebiasaan baik yang biasa dilakukan oleh laki-laki ini, hari itu entah karena apa kemudian ditinggalkannya. Kebaikan yang dimaksud adalah kebiasaan melakukan sholat qiyamul lail, walaupun itu bukan berupa kewajiban untuk kaum muslimin. Maka dipanggil laki-laki ini oleh Rasulullah, ditegur dan diingatkan dengan bahasa yang demikian halus. Kata Nabi, fa ni'mar rajulu ant,
lau qama bilail. Sungguh laki-laki terbaik adalah dirimu wahai Abdullah, andai kata engkau mau melanjutkan kebiasaan baikmu berupa melakukan sholat qiyamul lail. Maka salah satu tanda bahwa amal kita diterima adalah ketika kita mampu menjaga amal itu bahkan dalam rentang waktu yang lebih lama. Ma'asyiral mukminin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, amal kebaikan yang baik dan menjadi tanda diterimanya amal tersebut di sisi Allah Ta'ala adalah manakala amal itu kemudian melahirkan kebaikan setelahnya. Kaidah yang diungkapkan oleh para ulama, fathawabul hasanati al hasanatu ba'daha wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha, bahwa pahala dari kebaikan yang kita lakukan, buah dari kebajikan yang kita kerjakan adalah keinginan untuk melakukan amal kebaikan pada waktu yang datang setelahnya. Dan sebaliknya, balasan dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang adalah keinginan untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar setelah kemaksiatan pertama ia lakukan. Maka sekiranya sudah sekian banyak kebaikan kita lakukan di bulan Ramadan, sekiranya kemudian sudah sekian banyak kebajikan kita kumpulkan, mudah-mudahan tanda-tanda keberterimaan itu bisa kita lihat dengan semangat yang masih sama atau bahkan berlebih untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain di 11 bulan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur